kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu tidak hanya sekedar membahas tentang masalah zakat, tentang masalah sholat, puasa, dan hanya yang rukun Islam itu saja. Tapi ketika disampaikan bahwa Islam itu adalah menyeluruh, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun negara, di dalam Islam itu semuanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat Inspiratif Remaja, alhamdulillah saya bisa bersama tim bisa hadir di salah satu inspirator kita pada hari ini. Insyaallah nanti kita akan berbagi cerita dengan tentang hijrah, berbagi cerita tentang bagaimana ada komunitas yang sangat luar biasa ya hadirnya di Kota Pekanbaru ini. Nah, kita sapa dulu inspirator kita pada hari ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Keluarga sehat Kang? Alhamdulillah. Kita minta sedikit nih ya inspirasi yang sebelumnya kakak sudah ini ya tahu kalau Kang Herman ini dulu pernah tahun 2000 berapa itu waktu dari Pekanbaru ke Jakarta mengikuti acara apa waktu itu? Acara reuni. Iya, reuni 212 ya. 212. Nah, dari Pekanbaru ya menuju Jakarta, kalau tidak salah dengan menggunakan sepeda motor ya, Kang? Iya, benar. Nah, jadi sebelum itu, mungkin sedikit nih Kang, untuk mengisi channel ini, khususnya untuk remaja dan mahasiswa gitu kan, supaya terbangkit kita ini ke rasa keimanan persaudaraan kita gitu kan, akan terbangkit juga rasa keimanan kita nih dengan kita selaku orang yang beriman dan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul gitu kan. Nah, jadi untuk itu sedikit ini mungkin Kang Herman kita minta bagaimana Kakang dulu ya kan kenal dengan dakwah gitu kan. Nah, asal mulanya kok bisa sampai hari ini ya Kakang sebagai pembina CT Cinta Tauhid. Nah, gitu. Jadi bagaimana nih ceritanya kok Kakak, apa Kakang dulu bisa hijrah dan mengenal Islam gitu? Baik, sebelumnya saya sapa dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini sekalipun masih dalam kondisi wabah, tapi kita senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, dan mudah-mudahan dengan segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita kemudian kita syukuri, maka janji Allah itu akan ditambah. Kemudian salawat berangkaikan salam keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, Ustaz Sugi, sebelum kemudian kita bercerita tentang bagaimana perjalanan dari Pekanbaru menuju Jakarta dengan sepeda motor,
mungkin mengawali awal-awal mengenal dakwah, kemudian sampai pada saat ini itu alhamdulillah Allah tetap, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keistiqomahan ini sampai akhir hayat. Amin. Amin. Mengawali berkecimpung atau bergelut dalam dunia dakwah itu sebenarnya dulu ketika masih di kampung, masih remaja, itu aktif di salah satu kegiatan remaja masjid di kampung. Saya itu dari kelahiran di Medan, tepatnya di Kisaran, di Kabupaten Asahan. Kemudian pindah ke Rokan Hilir di Bagan Batu. Nah, itu lahir di sana, kemudian kecil di Bagan Batu sampai selesai sekolah di sana. Alhamdulillah ketika mulai dikontak dalam dunia dakwah, itu sudah ada basic dari awalnya itu, sekalipun bukan dari keluarga ulama, bukan dari keluarga ustadz, bukan dari keluarga kiai, tapi alhamdulillah orang tua itu juga memberikan basic pendidikan agama yang bisa dikatakan ya apa adanya, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih mengetahui mana halal, mana haram, itu juga salah satu dari didikan orang tua. Jadi mungkin itu awal pertama kali terlibat aktif di remaja masjid yang ada di kampung, kemudian sampai dikontak oleh salah seorang sahabat juga yang sudah duluan hijrah. Duluan hijrah benar-benar mempelajari atau mengkaji tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu tidak hanya sekedar membahas tentang masalah zakat, tentang masalah sholat, puasa, dan hanya yang rukun Islam itu saja. Tapi ketika disampaikan bahwa Islam itu adalah menyeluruh dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun negara, di dalam Islam itu semuanya ada. Nah, awal mula ketika diajak atau dikontak untuk belajar Islam lebih mendalam lagi, lebih menyeluruh lagi, itu jujur dalam diri Anda pribadi itu ada penolakan, karena kebanyakan mungkin dari orang-orang yang awam, orang-orang yang biasa-biasa saja menganggap Islam itu hanya sekedarnya saja deh gitu. Hanya ketika sudah melaksanakan sholat, apalagi kalaulah sholatnya itu sudah 5 waktu. Setelah Kakang tadi mengenal dengan sahabat gitu ya, jadi sahabat ini orang yang satu kampung atau dia dari Pekanbaru ke Rohil ya, ketemunya itu? Ya, sahabat saya ini itu satu kampung sama saya. Kemudian beliau ini duluan mempelajari Islam, maksudnya sudah diajak duluan bagaimana kemudian kita itu harus benar-benar mempelajari Islam. Nah, maka dari itu kemudian dia itu hijrah ke Pekanbaru, ya, hijrah ke Pekanbaru. Kemudian beliau ini duluan mempelajari Islam, dan dari situlah kemudian beliau itu mengajak saya, mengontak saya untuk sama-sama mempelajari Islam ini lebih menyeluruh lagi, lebih mendalam lagi, tidak hanya sekedar Islam itu cuman memahami tentang puasa, zakat, haji, dan ibadah mahdoh lah gitu. Jadi Islam itu lebih komprehensif lagi, lebih menyeluruh gitu. Jadi setelah di kampung, jadi kan Kakang ketemu dengan sahabat gitu kan, ikut dia ke Pekanbaru atau seperti apa waktu itu? Ya, sebelum kemudian menetapkan keputusan untuk tinggal di Pekanbaru, itu sebenarnya prosesnya cukup panjang. Prosesnya cukup panjang, dan ada beberapa kalau boleh disebut itu perjalanan yang itu juga butuh pengorbanan sebenarnya. Nah, awal sekali kemudian sebelum memutuskan untuk menetap di Pekanbaru, sampai alhamdulillah sekarang sudah beristri dan tetap di Pekanbaru, itu panjang perjalanannya. Yang pertama sekali itu mengawalinya diajak oleh sahabat ini tadi, sahabat saya, untuk datang di acara yang kata beliau itu ada momen acara, mengatakan itu kayak demo-demo gitu, kayak demonstrasi gitu. Nah, aksi damai ya bahasa ini.
aksi damai. Nah, itu yang pertama sekali. Kemudian beliau ini mengajak saya untuk ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, saya itu bertanya-tanya, ini sebenarnya acara apa sih? Kaget lah ya. Ini acara apa? Ya. Kok ini benar apa yang dikatakan orang awam? Inilah ya demo, tapi demonya itu bukan demo yang kemudian anarkis, demo yang kemudian teriak-teriak tidak tentu arah, tapi demo yang di situ kita itu membawa salah satu atribut. Atributnya itu adalah yang kali pertama saya mengetahui itu asing sekali oleh saya pribadi. Itu adalah bendera yang sekarang kita kenal itu adalah bendera tauhid atau bendera Ar-Roya dan Aliwa. Warna hitam dan warna putih ya. Warna hitam dan warna putih. Jadi sahabat inspiratif remaja ya, kita selaku muslim ya harus juga mengenali bendera Islam gitu. Jadi makanya kita hari ini bertanya ya kepada Kang Herman untuk bagaimana semangat dalam memperkenalkan bendera ini ya, dan semangat juga untuk menjaga bendera ini gitu. Tetap di Pekanbaru atau masih ada pulang lagi ke kampung? Tidak, itu ketika sudah selesai aksi damai atau demo tadi, bahasa orang awamnya. Nah, itu setelah aksi itu kemudian saya memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halaman. Ini di Rohil, di Bagan Batu. Nah, baru kemudian selepas acara tersebut, itu sahabat saya itu tak putus mengajak saya, menyampaikan bahwa kita ini harus tetap memahami Islam secara menyeluruh. Nah, setiap subuh itu di telepon saya, kemudian beliau itu menyampaikan dalam sambungan telepon itu, beliau mengajak saya, mengingatkan saya bahwa Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam yang ketika diseru untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, itu kemudian kita memasrahkan diri kita dan tunduk kepada seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap pagi sahabat saya itu selalu menghubungi saya, kemudian beliau itu menyampaikan tentang perihal Islam itu harus seperti ini, Islam itu tak boleh ini, Islam itu melarang ini, dan Islam itu menganjurkan ini, dan banyak hal yang kemudian beliau ceritakan kepada saya, hingga pada akhirnya saya juga mengalami tahu banyak orang-orang yang masih belum paham sama sekali, kemudian dicecar dengan pertanyaan atau dengan penjelasan seperti itu. Nah, saya pribadi itu sempat menolak juga. Namanya kita punya sedikit banyak sudah punya pengetahuan, sudah punya pemahaman dulunya bahwa Islam ini ya seperti ini yang kita ketahui. Kemudian sahabat saya itu mengatakan bahwa tidak, Islam itu harus seperti ini. Contohnya adalah Islam itu mengajarkan kita untuk menutup aurat, sebenarnya seperti itu. Iya, saya setuju kalau Islam itu mengajarkan menutup aurat. Nah, kemudian tidak sampai batasan itu, beliau itu menyampaikan sampai batasan-batasan aurat-aurat mana saja yang boleh tampak dan yang tidak boleh tampak. Tentu bagi orang awam atau masih belajar Islam mengetahui bahwa aurat itu adalah menyeluruh bagi kaum perempuan, dan ada batasan untuk kaum laki-laki itu adalah sebatas pusat dan lutut, kan? Nah, tapi untuk yang pertama sekali aneh memahami itu tidak kemudian bagi perempuan itu harus menutup aurat ketika keluar rumah. Dulu pemahaman aneh seperti itu. Ya udah deh, nggak usah ini ketika seorang perempuan itu menutup aurat ya hanya sekedar ketika sholat saja gitu. Pemahaman waktu itu. Ya, pemahaman kala itu seperti itu. Nah, sampai kemudian beliau itu menyampaikan, tidak seperti itu. Islam itu menganjurkan perempuan itu menutup aurat ketika di tempat umum, tidak hanya sekedar waktu sholat saja gitu. Nah, dari pembahasan itu, dari diskusi itu, kemudian aneh mulai tertarik, bukan tertarik sebenarnya, sudah mulai berpikir, bener nggak ya seperti itu. Kemudian saya cari lagi tambahan tentang pemahaman yang beliau sampaikan itu, gitu. Luar biasa ya. Namun setelah itu berlangsung, jadi penolakan itu
sempat lama atau sebentar gitu? Kalau dibilang lama, tidak terhitung lama juga. Karena yang luar biasanya, sahabat saya ini setiap pagi, setiap selesai subuh, sampai kemudian Ane benar-benar memutuskan untuk, ya, saya ikut antum. Nah, itu nggak pernah lepas nelpon saya setiap subuh. Setiap ba'da subuh, beliau itu hubungi saya, kemudian beliau sampaikan bahwa antum itulah yang seharusnya lebih lebih tahu tentang perihal ini, karena kan bisa dibilang antum itu banyak keterlibatannya tentang kegiatan keislaman di kampung gitu. Nah, itu cara yang luar biasa yang beliau sampaikan kepada saya, cara mengontak atau cara mengajak dengan cara-cara seolah-olah mengangkat mengangkat saya yang seharusnya lebih mengetahui dibanding beliau gitu kan. Nah, dengan hal itu, dengan penyampaian seperti itu, Ani juga kembali berpikir gitu. Kembali berpikir, dan kemudian dengan hitungan waktu yang kurang lebih hampir 1 sampai 2 bulanan lah, nggak terhitung lama juga. Nah, itu saya memutuskan untuk ya sudah deh, Ani coba untuk ikutin antum. Nanti kapan ada kegiatan atau ada acara, saya datang ke Pekanbaru. Gitu ya. Artinya karena udah di setiap subuh ditelepon gitu ya. Iya, setiap subuh itu tak putus beliau itu menelepon saya. Yang disampaikan itu selalu diulang-ulang, kita itu harus berislam seperti ini dan itu yang selalu diulang-ulang. Nah, jadi meskipun ada penolakan, mungkin kan udah nggak sanggup lagi nolaknya. Betul, udah nggak sanggup lagi nolak. Setiap subuh nelpon terus gitu ya. Iya. Udah lagi ikuti aja lu gaya dia. Gitu. Benar. Dan satu sisi, saya berpikir ini luar biasa sahabat saya ini yang dulu juga, mohon maaf kalau boleh dibilang, di kampung dulu juga kita sering bertemu, bahkan satu sekolah sebenarnya, satu sekolahan sama beliau ini. Nah, karakter beliau di kampung dulu itu juga salah satu remaja yang bisa dibilang biasa-biasa saja, bukan remaja yang luar biasa. Tapi yang membuat saya itu jadi kagum sama beliau, itu adalah ketika beliau itu menyampaikan dan mengajak saya untuk bareng-bareng mempelajari dan mengkaji Islam. Ya, luar biasa. Jadi seolah-olah gini nih Kang, bahasanya kalau saya tangkap. Berarti dia mau menuju surga nggak mau sendirian. Gitu. Benar. Atau dia mau jadi orang yang soleh nggak mau sendirian gitu kan. Ingat sama temannya gitu kan. Luar biasa. Ini kan kalau boleh tahu gitu kan. Siapa nih sosok yang kita sebut-sebut tadi ini? Siapa beliau gitu? Baik. Beliau itu sekarang alhamdulillah berdomisili di Pekanbaru, di Kecamatan Rumbai Pesisir. Itu di wilayah Pekanbaru mana tuh ya? Bagian sebelum, kalau mau dari ini lintas timur deh. Nah, lintas timur sebelum masuk kota Pekanbaru. Nah, beliau itu menetap di situ. Nah, beliau itu adalah Ustadz Sani. Ustadz Sani ya? Iya. Luar biasa. Ini mudah-mudahan selalu tercurahkan lindungan Allah kepada beliau dan amin. Selalu mendapat ganjaran pahala nih gitu kan. Ketika kita melakukan suatu amal ibadah, tentu beliau tercurahkan pahala kepada beliau. Amin, amin. Setelah itu langsung memutuskan untuk hijrah atau ada lagi embel-embel lain atau seperti apa waktu itu? Ya, memutuskan untuk hijrah, iya. Tapi lebih tepatnya ketika sudah mulai ikut apa yang disampaikan oleh Ustadz Sani tadi. Nah, itu Ani kembali lagi di kampung. Itu masih statusnya masih single, masih bujang, masih remaja. Masih remaja. Kemudian aktivitas di kampung itu juga mulai sedikit banyak juga saya sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Sani tadi, bahwa berislam itu harus seperti ini dan itu, tidak hanya sekedar urusan ibadah mahdo saja, bahkan di dalam Islam itu juga menyinggung tentang perkara politik dan lain sebagainya. Intinya di dalam Islam itu sudah sempurna, sudah ada semuanya. Nah, sedikit banyak kemudian Ane sebelum kemudian hijrah ke Pekanbaru, itu aktivitas alhamdulillah masih tetap berjalan di kampung. Dan itu sedikit banyak tetap saya sampaikan dan ke teman-teman remaja masjid.
Nah, di kampung itu juga saya sampaikan juga sistem atau cara-cara ketika melakukan perwiridan di kampung, wirid remaja masjid itu juga sudah mulai saya sampaikan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu ada jarak atau harus terpisah seperti itu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita mengetahui atau justru malah kalau diibaratkan momennya remaja mengikuti kegiatan keislaman itu adalah sebenarnya bukan untuk memiliki ilmunya atau mengetahui keilmuannya, tapi lebih kepada kumpul-kumpul, bisa ketemu mungkin lawan jenisnya seperti itu. Sebelumnya seperti itu, tapi ketika sudah disampaikan oleh Ustaz Sani bahwa laki-laki dan perempuan itu ada batasannya, harus menjaga jarak, ada hijabnya, maka kemudian juga sedikit banyak saya sampaikan kepada teman-teman remaja masjid di sana. Dan dilaksanakan. Dan alhamdulillah ada sebagian yang kemudian mengambil apa yang saya sampaikan, ada juga sebagian yang masih juga menjalankan kebiasaan lamanya. Yakni ketika waktu wirid bergilir atau wirid itu datang masanya, kala itu malam Rabu malam Kamis. Nah, itu masih seperti biasa sebagian remaja masjid di sana. Itu kan ada beberapa desa. Nah, itu yang masih kebiasaan lamanya itu ya berikhtilat gitu, bercampur baur. Nah, duduknya itu tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, itu bercampur baur. Itu masih yang ada sebagian seperti itu, dan ada sebagian kelompok remaja masjid yang memang sudah mulai melaksanakan atau mengambil apa yang saya sampaikan kala itu gitu. Luar biasa. Jadi alhamdulillah sebenarnya kegiatan Kakang sebenarnya masih di kampung gitu kan, memang sudah kegiatan Islami gitu kan, tetapi karena ada teman yang sudah mengetahui Islam secara menyeluruh itu seperti apa gitu kan. Nah, setelah itu baru disampaikan kepada Kakang di kampung, lalu mulailah untuk menata dan menerapkan itu gitu ya. Tapi sebelumnya itu tepatnya kalau boleh disebutkan, itu tepatnya tahun 2007 itu beliau sudah mengikuti kegiatan yang ada di GBK di Jakarta kala itu. Kemudian 2007, 2009 beliau itu Ustaz Sani tadi ya? Ustaz Sani ya. Ustaz Sani itu mengajak saya selalu, itu rutinitasnya sampai mulai dari 2009 sampai ke 2011. Maka 2 tahun berturut-turut beliau itu nggak putus mengontak saya, nggak putus mengajak saya untuk belajar sama-sama, belajar bareng memahami Islam itu. Nah, itu tepatnya tahun 2010, kemudian Ane memutuskan untuk ikut kepada apa yang diikuti oleh Ustadz Sani, kajian-kajian Islam tentunya, mempelajari Islam. Nah, itu tepatnya tahun 2010. Tahun 2010, kemudian karena masa itu sudah usia 25 tahun, nah itu kan sudah masa-masa yang menginginkan membangun rumah tangga lah seperti itu. Nah, jadi dengan ajakan beliau yang untuk hijrah ke Pekanbaru, sampai kemudian saya memutuskan untuk kalau bahasa gurau anak saya dulu itu adalah baiklah, saya memutuskan untuk mengikuti antum, tapi bisa nggak saya bahasanya apa ya? Syarat. Bukan syarat sebenarnya. Saya request deh, tolong carikan pendamping hidup, gitu. Nah, jadi sebelum memutuskan hijrah ke Pekanbaru, saya meminta untuk beliau itu mencarikan pendamping hidup. Gitu ceritanya. Jadi alhamdulillah ketika sampai di Pekanbaru dan itu terlaksana ya. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Nah, ini kita berbicara tentang kekaguman kita nih ya terhadap yang Kakang lakukan. Kalau nggak salah waktu itu juga keberangkatan Kakang ke Jakarta, dari Riau ke Jakarta itu bersama Ustadz Sani ya? Benar. Sama beliau. Mau tahu nih sedikit nih ceritanya dari Pekanbaru ya, Riau menuju Jakarta.
kok bisa pakai sepeda motor itu gimana ceritanya? Ya, ceritanya itu berangkat dari jiwa beliau itu yang memang jiwa, salah satunya adalah jiwa petualang beliau. Dari semenjak semenjak bujangan sampai sudah menikah pun jiwa petualangnya itu masih tetap sampai sekarang, bahkan sudah mempunyai 3 anak. Masih juga jiwa petualangnya itu masih menggebu-gebu. Nah, kala itu sebelum keberangkatan ke Jakarta, beliau itu sudah menghubungi saya. Herman, ayo kita berangkat ke Jakarta. Ayo, kapan? Ya kita tentukanlah waktunya. Dia kan reuni itu tanggal 2. Iya. Ya kan, tanggal 2 Desember. Kala itu tahun 2018 kemarin. 2018 kemarin. 2 tahun ya? 2 tahun sekarang, yang sekarang. Nah, awal mula saya mengiyakan itu, menganggap bahwa beliau ini berangkat mungkin pakai jalur darat, mungkin pakai mobil, atau bisa jadi pakai pesawat gitu. Nah, saya mengiyakan juga, dan saya juga sudah mulai ngumpul-ngumpulkan dana kala itu. Nah, ternyata yang kedua kali beliau menghubungi saya untuk mengajak berangkat ke Jakarta itu bukan pakai pesawat, juga bukan pakai mobil, tapi pakai motor.